Alhamdulillah malam ini dalu punika kula panjenengan ziarah di makamipun maqbarahipun Mbah Kiai Syafi'i Abdul Majid. Beliau Mbah Kiai Syafi'i Abdul Majid niki putra daripada Mbah Kiai Majid Boyolangu. Dulu sebelum nama ini menjadi Pringlangu, namanya adalah Boyolangu. Beliau disamping ilmu agamanya luar biasa kan, beliau juga IQ di dalam ilmu umumnya juga luar biasa. Beliau alimane sampai terkenal ya, oleh Presiden RI pertama yaitu Soekarno, sehingga Presiden Soekarno ini sempat meminang beliau Mbah Kiai Syafi'i ini untuk menjadi Menteri Agama pada waktu itu. Malam ini dalu punika kula panjenengan ziarah di makamipun maqbarahipun Mbah Kiai Syafi'i Abdul Majid. Mungkin beberapa kali kita ziarah di makam beliau dan sejarahnya tidak asing. Beliau Mbah Kiai Syafi'i Abdul Majid niki putra daripada Mbah Kiai Majid. Mbah Kiai Majid Boyolangu. Dulu sebelum nama ini menjadi Pringlangu, namanya adalah Boyolangu. Terus akhirnya pun gantos ataupun dipun ganti nama Boyolangu punika menjadi Pringlangu. Beliau Mbah Kiai Abdul Majid, ayah daripada Mbah Kiai Syafi'i ini, mondoke ataupun menimba ilmunya dengan Mbah Kiai Ilyas Sayudan ataupun Kebulen dekat dengan Sapuro. Karena pada waktu itu Mbah Kiai Ilyas Sayudan seorang ulama dan mempunyai pondok dan beberapa santri, diantaranya adalah Mbah Kiai Majid ya. Sementara Mbah Kiai Majid ini termasuk tiang ingkang alim ya. Di samping alim beliau termasuk santri ingkang mempunyai adab tinggi ya. Dan warok, beliau berusaha menghindar dari keharaman, terus kemakruhan maupun syubhat. Hingga singkat cerita beliau Mbah Kiai Majid ini diambil menantu oleh gurunya yaitu Mbah Kiai Ilyas Sayudan. Nah, dari pernikahan Mbah Kiai Abdul Majid dengan putri Mbah Kiai Ilyas punika, kalau tidak salah Ruqoyah napa nggih namine, kula krata kesupen, niki lahirlah yang namanya Mbah Kiai Syafi'i. Beliau disamping ilmu agamanya luar biasa kan, beliau juga IQ di dalam ilmu umumnya juga luar biasa. Dan mungkin beliau ini termasuk jadid ya. Artinya Allah menciptakan orang semacam Kiai Syafi'i ini setiap 100 tahun sekali. Jadi Kiai Syafi'i di Pekalongan, artinya di Pekalongan orang yang modele alime di dalam ilmu umum, ilmu agama niki mungkin belum ada nih, setelah sepeninggal daripada Mbah Kiai Syafi'i.
Syafi'i ini. Makanya beliau aliman sampai terdengar ya, oleh Presiden RI pertama yaitu Soekarno, sehingga Presiden Soekarno ini sempat meminang beliau bagi Syafi'i ini untuk menjadi Menteri Agama pada waktu itu, mungkin pengganti daripada Ki Wahid Hasyim ya. Karena Ki Wahid Hasyim ini kecelakaan terus akhirnya nopo sekdo, mungkin setelah niku nopo sakare malih. Intinya pernah diminta oleh Presiden Soekarno untuk menjadi nopo Menteri Agama, tapi beliau bagi Syafi'i ini menolak dengan halusnya. Artinya beliau tidak kepingin menjadi menteri. Orang saiki mono malah ingin ditilemayau akan mari bayar. Ya ini pingin PNS toh rasa sekelas menteri, ingin jadi PNS toh sampai bupati ini sandak apa satu jabatan dijual belikan sampai puluhan juta. Beliau bagi Syafi'i tidak mau. Beliau mengarahkan Kiai Ilyas Kiai Ilyas Banyurip yang ditunjuk oleh Kiai Syafi'i untuk menjadi nopo menteri. Ini bukan apa-apa, beliau mungkin memang tidak suka dengan dunia seperti itu, sehingga beliau menolak dengan halus. Tidak hanya itu, beliau juga pemerkasa, pemikir. Di waktu tahun 60-an orang belum berpikir tentang koperasi, tentang ekonomi, ini beliau memikirkan luar biasa. Beliau sampai mendirikan atau ikut andil di dalam berdirinya KPB, Operasi Pembatik Waran ataupun Pekalongan umumnya. Sehingga pada waktu itu KPB ini luar biasa, bahkan asetnya sampai sekarang itu masih triliunan ya, bukan hanya miliaran, karena berupa aset-aset tanah itu masih banyak. Tanah kan setiap tahun ataupun berapa tahun kemudian pasti harganya mengikuti, artinya ikut naik. Jadi kalau terus sekarang masih triliunan ya. Itu atas dasar pemikiran daripada Bagi Syafi'i. Sehingga beliau ini walaupun orang NU, orang Muhammadiyah suka, orang dulu partai Masyumi juga menganggap bahwa beliau ini Masyumi, karena pemikirannya orang-orang yang cendekia seperti Mbah Kiai Syafi'i, Mbah Kiai Wahid Hasyim itu dianggapnya mungkin bukan keluaran orang NU, artinya sing pintar-pintar itu bukan hanya orang NU. Ternyata beliau tidak seperti itu, paham ya? Jadi beliau bukan Muhammadiyah, bukan Masyumi, beliau asli tulen orang NU. Memang di ibaratnya wong pelaku ya, orang itu masih jalan di tempat, Pak jalan ngalor ya. Wong-wong si pelaku tekan Banyurip, Bagi Syafi'i wis tekan alun-alun Pekalongan. Jadi orang tahun segitu itu belum berpikir tentang ekonomi, kerakyatan, tentang operasi. Ini beliau sudah berpikir jauh. Dan nyatanya tidak hanya itu tadi asetnya yang sampai sekarang, beliau ataupun KPB ini sampai bisa menguasai Primatek pada waktu itu. Jadi Primatek itu tidak bisa jual kain sebelum permintaan dari koperasi KPB ini terpenuhi.
sehingga akhirnya anggotanya semakin banyak. Karena dulu orang jualan batik ini kalau beli kain itu tidak seperti sekarang pakai tosa, pakai truk, itu tidak seperti itu. Beli 2 piece, 3 piece, setelah batik jadi baru dijual. Makanya semuanya orang anggota daripada koperasi ini belanjanya pasti di koperasi, dan dia akan beli di luar pun tidak bisa karena pabrik hanya menyediakan apa untuk koperasi. Karena biasa yang namanya koperasi apapun setelah Mbah Kiai Syafi'i ini meninggal, sehingga bendeng caweng di bahasa Indonesia nopo semrawut dewe minta bagiannya sekian, yang satunya minta sekian, sehingga akhirnya koperasi menjadi vakum, tidak berjalan, tidak operasi lagi, tapi asetnya sampai sekarang masih ada. Itu yang namanya tanah Grosir Setono seluas itu semuanya milik KPB, belum yang lain-lain di daerah Wonobringgo, di daerah Buaran, termasuk yang sudah diwakafkan menjadi pondok pesantren Syafi'i Akram. Makanya dinamakan apa? Syafi'i dan Akram Hasan. 2 orang itu termasuk tokoh, karena ketika disebut 2 serangkai maka beliau Mbah Kiai Syafi'i dan Mbah Kiai Akram Hasan. Ketika disebut 3 serangkai ya Mbah Kiai Syafi'i, Mbah Kiai Akram Hasan, yang satu Mbah Kiai Mudakir Sampangan. Itu tiga orang tersebut. Terus selanjutnya beliau juga di dalam karomah ini masyhur, beliau memimpin pasukan ketika agresi Belanda ataupun sekutu mendarat lagi. Ini yang menjadi jenderal ataupun panglima di Pekalongan termasuk beliau. Akan memberikan maklumat untuk sholat Jumat di mana? Di Kauman, seluruh orang-orang Pekalongan itu Jumatannya di mana? Di Kauman, ya. Nah, akhirnya terjadilah perundingan dengan orang Jepang. Pada waktu itu Mbah Kiai Syafi'i ojo nosing mulai sebelum saya selesai rapat atau rundingan dengan orang Jepang. Baru Mbah Kiai Syafi'i bilang seperti itu, belum ada komando, sudah ada yang menyerang terlebih dahulu, dan beberapa orang itu di monumen nama-namanya tertulis di situ. Ini ya beliau ini mudah-mudahan termasuk orang-orang yang syahid, tapi beliau ini tidak mengikuti instruksi daripada Mbah Kiai Syafi'i, dan tidak terjadi peperangan, tapi Jepang seminggir pada waktu itu diantaranya. Terus di agresi sekutu ketika mendarat, Mbah Kiai Syafi'i tetap di barisan depan. Bahkan konon ceritanya Mbah Kiai Syafi'i ini tidak bisa ditangkap, ini termasuk karomai beliau. Beliau ketika ditangkap sering tak ceritake, beliau ikut tunggah ngetrek nonton, tidak melawan, tidak apa. Tapi ketika sudah dibawa 1 jam lebih, truk ini muter-muter, ketika berhenti di rumah beliau lagi. Nah, beliau rumahnya pas di depan jalan raya ini. Jadi ketika kula panjenengan Pak Piluk mau ring masjid, rumah peninggalan beliau Mbah Kiai Syafi'i. Berulang kali beliau ditangkap, tapi ketika dibawa dengan truk itu sudah jalan berapa kilometer kira-kira suwi, tapi ketika berhenti pasti kembalinya di depan rumah beliau. Diulang lagi seperti itu. Akhirnya Belanda maupun Jepang, katanya ya ceritanya, beliau ini akhirnya dikembalikan, tidak pernah ditangkap, itu diantaranya.
kula panjenengan alhamdulillah ya ziarah makam beliau. Mugia kula panjenengan termasuk dikategorikan, digolongkan orang-orang yang demen mahabbah datang para ulama, para satih, para alawiyin ataupun para habaib, dan mugia keturunan putra putri kula panjenengan angsal barokahipun beliau di dalam mencari ilmu, di dalam mendapatkan ilmu ingkang manfaat. Allahumma amin. Cekap semanten mugi-mugi manfaat. Maulaya sholli wa sallim daiman abada lihi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa sidana wa firlana ma mawda ya wasi'an karami ya Allah biha ya Allah biha husnil